Terungkap, Rizik dan BS masuk perangkap karena beragama dengan nafsu kebencian. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari siwar.com. Beberapa waktu lalu, baliho liar bergambar foto Rizik Syihab sudah sangat mengotori kota-kota, bahkan di daerah-daerah seperti sudah dipuja-puja, sehingga muncul kalimat kaum penyembah baliho. Pemandangan seperti itu sudah sangat memuakkan. Masyarakat sudah resah dan muak dengannya. Bahkan ada yang ingin muntah begitu melihat baliho bergambar si penjual agama itu ada di mana-mana. Belok kanan baliho dia lagi, belok kiri dia lagi, masuk gang, dia lagi. Para kaum intoleran radikal ini mencoba mendoktrin masyarakat dengan membentangkan baliho di mana-mana. Pikiran rakyat ingin dicucali hanya Rizik dan juga Rizik. Maka melihat gejala yang sudah tidak sangat kondusif itu, masyarakat pun bersorak dan sangat bersyukur ketika tampil Jenderal Dudung Abdurrahman menurunkan baliho yang norak itu. Sebab sebelumnya, hampir tidak ada yang berani tegas kepada FPI dan sekutunya. Bahkan Menteri Agama sebelumnya yang merupakan seorang jenderal juga, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan terkesan ingin merangkul, sehingga FPI dan kawanannya semakin besar kepala. FPI atau Rizik merasa mendapatkan perlakuan spesial. Maka tak heran jika FPI gempar melakukan persekusi, bahkan tak tanggung-tanggung mengeluarkan kata-kata makian dan kata-kata kotor. Dan itulah yang dicerminkan oleh BS. Dan tentu saja ketika Jenderal Dudung Abdurrahman berani dan tegas melaksanakan perintah presiden, maka perlawanan dan kebencian kepada beliau pun membuncah dari kalangan kadrun ini. Sebagaimana keberanian dan ketegasan Jokowi membubarkan HTI. HTI sebenarnya saat akan dibubarkan benar-benar sudah seperti kanker ganas. Bisa dibilang sudah agak terlambat, tetapi tidak apa-apalah. Daripada tidak pernah sama sekali, daripada menjadi penakut seperti para oknum jenderal dan aparat sebelumnya. Kaum kadrun pun menjadikan kebencian kepada Jokowi dan Jenderal Dudung sebagai wirid harian. Naudzubillah min dzalik. Itulah orang-orang yang beragama tapi tak menggunakan akal, namun gemar menggunakan nafsu, baik itu nafsu ujaran kebencian dengan kata-kata kotor, juga nafsu predator selangkangan yang mengatasnamakan agama, sampai-sampai membuat pesantren dan taman hafal Quran segala. Sungguh sangat keji, lebih iblis dari iblis. Sebenarnya, jika si BS adem-adem saja menanggapi pernyataan Jenderal Dudung, tentu ia tidak akan mengalami kemirisan seperti saat ini. Namun itulah bukti bahwa si BS dan para kawanannya adalah orang-orang yang beragama dengan tidak menggunakan akal, tetapi dia menggunakan nafsu kebencian dan juga arogansinya. BS ingin menghina atau merendahkan Jenderal Dudung dengan menanggapi pernyataannya bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Bahkan BS merasa paling pintar dan merasa pembela agama dan Tuhan. Tapi apalah Jor, justru malah terperangkap dengan kebenciannya sendiri. Dengan bangga ia mengeluarkan kata-kata kotor dan berita bohong demi memuaskan kebodohan para audiensinya. Dan pemirsa bisa saksikan sendiri bagaimana jelas-jelas si BS telah melanggar undang-undang karena mulut yang sangat kotor. Bahkan pengacara si BS sendiri seperti kebingungan membelanya. Pengacara BS terpaksa menggunakan argumen yang tumpul untuk membela si BS. Kaum kadrun memang kaum yang bersumbu pendek, mudah dipicu, dan juga mudah sekali masuk perangkap. Kaum kadrun mudah sekali diprovokasi, mudah diajak berdemo meskipun mereka sendiri susah cari makan. Kaum kadrun hanya dicecali surga dan pahala, serta diajak berhalusinasi ria dengan cara mendambakan bidadari. Dulu, Rizik yang baru saja pulang dari Saudi pun sudah kena perangkap sendiri karena beragama dengan menggunakan nafsu. Ketika seorang nyanyi kita menyentilnya, emosinya bergejolak, lalu keluarlah kata lon. Watak atau karakter aslinya Rizik pun keluar. Ternyata sangat fasih mengucapkan kata lon. Padahal saat itu adalah acara maulid Nabi loh. Sungguh sangat mengotori kesakralan acara maulid. Maka rakyat pun teringat dengan kasus dugaan cat mesumnya dengan Firza. Bisa jadi dugaan rakyat semakin kuat bahwa pelakunya begitu ya. Dari satu masalah ke masalah berikutnya, akhirnya membuat Rizik sibuk di pengadilan. Tentu saja ini sangat tidak membuatnya nyaman.
tetapi menjadi berkah dan kegembiraan tersendiri bagi mayoritas rakyat Indonesia. Juga membuat sedikit adem lingkungan kita. Razia-razia atribut Natal hampir tidak ada lagi. Rizik membuat dirinya susah sendiri karena ambisinya dan cara beragama dengan mengandalkan nafsu kebencian. Di balik jeruji besi itu, ia mungkin sangat merindukan pada seorang janda. Jiwanya pun sudah sangat menggebu-gebu. Tapi apa boleh buat, terpaksa tertahan di ubun-ubun. Naudzubillah min dzalik. Sama seperti CBS yang ketika baru saja keluar dari penjara terlihat mendapatkan pengawalan dengan mobil mewah. Dia merasa sangat bangga dan merasa paling sangat penting. BS ingin mencitrakan dirinya lebih hebat dari Rizik dan nantinya akan didapuk lebih hebat dari Rizik. Tetapi ya, namanya juga orang beragama dengan menggunakan nafsu kebencian. Maka keluarlah kata-kata serampangan, kata-kata kotor, kata-kata sampah, dan kata-kata yang sangat tidak mencerminkan seorang ulama. Apa yang diperlihatkan CBS adalah model preman. Hanya saja ia memakai atribut agama. BS merasa tidak kapok. Apalagi dengan pongah dia berkata, "Bagi saya resiko paling kecil di penjara, resiko terbesar saya binasa." Akan tetapi, ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, ekspresinya seperti ingin menangis saja. Hanya saja yang mewakili tangisannya adalah para pengikutnya. Bahkan ketika ke kantor polisi, BS membawa massa. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Ahok datang sendiri menyerahkan diri. Sangat kooperatif, gentle dan terhormat. Jadi jelas sekali siapa yang pengecut dan siapa yang bukan, kan? Maka dengan begitu, beragama dengan menggunakan kebencian adalah gerbang kerusakan. Jika negara diisi oleh orang-orang yang beragama dengan nafsu kebencian seperti itu, maka negara pasti gaduh terus dan bahkan akan mundur ke belakang. Kesembronoan seperti merajalela, kebodohan semakin akut hingga sangat bisa diperdaya, lalu mencium kaki preman mantan napi. Sungguh konyol, kasihan umat yang belum bisa tercerahkan. Umat dipaksa tetap bodoh oleh orang-orang seperti CBS dan juga Rizik. Jadi mari kita dukung penangkapan kaum intoleran seperti CBS ini. Kita dukung Jenderal Dudung Abdurrahman dan atau TNI. Dan kita dukung Polda Jabar yang sudah menangkap CBS. Semoga Polri bisa solid dengan TNI menumpas para perusak negara. Bravo, begitulah kura-kura.